teman-teman digitalku, kumaha mangco. Hari ini Sari Rasa akan menyuguhkan film bergenre sci-fi nih yang berlatar belakang kehidupan dunia pasca apokaliptik di mana umat manusia harus bertahan hidup dampak dari runtuhnya ekosistem bumi. Film ini berjudul Vesper dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Di awal film kita diperlihatkan pada keadaan bumi yang memburuk karena ulah manusia. Hal ini terjadi karena populasi manusia yang terus bertambah. Akibatnya, semua ekosistem di dalam bumi mulai rusak dan berkurang. Dan perubahan drastis yang dialami saat ini membuat umat manusia berusaha mengatasi masalahnya. Dengan krisisnya ekosistem, sekarang umat manusia menciptakan berbagai macam teknologi. Dan alat-alat tersebut akan digunakan sebagai eksperimen genetik makhluk hidup yang baru. Sayangnya semua alat yang dirancang malah menimbulkan bencana. Beberapa tumbuhan yang dihasilkan menciptakan virus yang mematikan. Hal ini justru membuat situasi semakin parah karena mengganggu ekosistem tumbuhan, hewan, serta populasi manusia. Ada satu hari kita diperlihatkan sebuah perkotaan yang terdapat sebagian manusia yang masih bertahan hidup. Mereka membangun kota bernama Cyrodiil yang mana tempat itu sangatlah tertutup dan tidak diketahui oleh makhluk lainnya. Hanya orang-orang cerdas saja yang bisa tinggal di kota tersebut dan mereka juga punya tujuan untuk membangkitkan peradaban manusia. Kasta yang berbeda pada umat manusia menyebabkan sebagian orang miskin tertindas. Mereka sangat dikucilkan hingga harus tinggal di desa dalam hutan. Sebagian orang kalangan bawah harus bertahan hidup berdampingan dengan berbagai makhluk ganas dan tak hanya itu saja, mereka juga kerap menemukan makhluk yang misterius. Di desa dalam hutan, terlihat ada gadis bernama Vesper. Dia adalah anak yang jenius tentang ilmu biologis. Sayangnya karena dampak ekosistem yang memburuk, dia harus merawat ayahnya yang sakit lumpuh. Dengan mengandalkan ilmu pengetahuannya, Vesper berjuang keras untuk merawat ayahnya seorang diri. Dan saat itu, Vesper terpaksa merawat sang ayah menggunakan alat medis seadanya karena tidak ada satupun dokter di sana. Vesper adalah anak yang cerdas, Cok. Setiap hari dia selalu mencari bahan-bahan untuk eksperimennya. Biasanya, Vesper keluar hutan ditemani oleh drone yang terhubung dengan pikiran sang ayah. Maka dari itu, dia tetap bisa berkomunikasi dengan ayahnya walau dari jarak jauh. Waktu itu Vesper akan pergi ke bangunan kosong untuk mencari serangga. Dia akan mencoba eksperimen barunya dari makhluk-makhluk aneh yang ditemukannya nanti. Setelah mendapatkan bahan yang dicari, Vesper bergegas untuk kembali ke rumah. Di tengah perjalanan, dia melihat seorang wanita memakai jubah berwarna hitam. Ternyata orang tersebut sedang mencari barang-barang bekas dari bangunan runtuh. Tadinya Vesper ingin mengikuti si wanita misterius itu pergi, tapi sang ayah melarang dan menyuruhnya untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, Vesper dikejutkan dengan keadaan rumah yang berantakan. Bahkan alat-alat medis ciptaannya pun telah dirusak. Beruntungnya Vesper datang tepat waktu dan sanggup memperbaikinya. Karena jika telat sedikit saja, nyawa sang ayah akan melayang. Pada keesokan harinya, Vesper mendatangi sang paman. Dia bernama Jonas, dan tujuan dia berkunjung adalah untuk meminta sedikit bahan bakar. Di sana Vesper tak sengaja melihat keramaian, dan ternyata mereka akan membunuh orang jadi-jadian yang diciptakan seseorang dari kota. Sesaat setelahnya, Vesper langsung menemui sang paman dan menjelaskan kesulitan yang tengah dia alami. Mendengar hal itu, Jonas pun merasa kasihan dan bersedia untuk membantu. Akan tetapi, ada satu syarat nih yang harus Vesper penuhi, yang mana dia harus mau mendonorkan darahnya terlebih dahulu untuk disimpan dan dijual. Karena hanya dengan cara inilah warga desa membayar demi membeli benih tanaman untuk bahan pangan. Betul.
Kini, Vesper sudah mendonorkan darahnya nih untuk ditukar dengan bahan bakar. Namun, Jonas bilang kalau Vesper harus menunggu selama 2 hari lagi untuk mendapatkannya. Merasa ditipu, Vesper memaksa untuk mengambil bahan bakar itu. Sayangnya, belum sempat mengambilnya, Jonas sudah menyeretnya keluar dari rumah. Tidak ingin kalah begitu saja, Vesper nekat menyelinap masuk melalui pintu belakang. Saat akan masuk, Vesper bertemu dengan anak laki-laki bernama Peter. Beruntungnya, dia ini anak yang baik, dan memilih membiarkan Vesper mengambil bahan bakarnya. Selain bahan bakar, ada banyak benih tanaman yang tersimpan di gudang milik Jonas. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Vesper langsung mengambil beberapa benih untuk dijadikan eksperimennya. Dan setelah itu, Vesper bergegas keluar dari gudang untuk kembali ke rumah. Dalam separuh perjalanan pulangnya, Vesper melihat pemandangan pesawat jatuh di dekat hutan. Fenomena itu sempat membuatnya kaget, tapi Vesper memilih untuk tidak mengikutinya karena takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Sekembalinya ke rumah, Vesper langsung menunjukkan bahan-bahan yang dia dapat dari gudang kepada sang ayah. Dengan benih tanaman itu, Vesper akan membuat sebuah eksperimen, dan semua ini dia lakukan demi cita-citanya yang ingin bekerja di laboratorium kota. Lalu saat sore tiba, Vesper mulai menjelajahi hutan dan tidak sengaja berpapasan dengan manusia jadi-jadian bernama Camelia yang ternyata sedang diserang oleh siput ganas. Tidak tega melihatnya, Vesper pun langsung menyelamatkannya dan membawa Camelia pulang ke rumah. Sang ayah tentu saja dong langsung marah karena Vesper berani-beraninya membawa manusia buatan itu ke dalam rumah. Namun karena merasa iba, Vesper bersikeras tidak mau mengembalikan Camelia ke hutan walaupun dia sendiri belum tahu betul makhluk itu aman atau berbahaya. Tapi setelah diamati, Vesper menduga bahwa manusia yang dibawanya ini adalah wanita normal. Dia adalah korban dari pesawat jatuh yang berasal dari kota Citadel. Maka dari itu, dia meminta bantuan kepada Vesper untuk menemukan keluarganya. Namun, karena hari mulai gelap nih, Vesper tidak bisa memenuhi permintaan Camelia untuk mencari keluarganya. Tapi dia berjanji akan membantunya saat pagi tiba. Malam itu mereka pun saling menceritakan kisah hidup masing-masing. Vesper bercerita bahwa sang ayah dulunya adalah anggota tentara di kota Citadel. Sayangnya sang ayah tumbang dalam pertempuran hingga terluka parah. Dan sejak saat itulah jenderal tentara membuang Darius alias ayahnya ini dan hanya membekalinya sebuah drone. Mendengar cerita Vesper membuat Camelia ikut sedih dan tersentuh. Dia bahkan sampai berjanji akan membantu Vesper agar bisa kembali ke kota untuk memenuhi pengobatan ayahnya. Namun di tengah perbincangan itu, tiba-tiba ayahnya Vesper kejang-kejang. Melihat hal tersebut, Camelia pun refleks menenangkannya dengan cara memberikan sebuah kecupan. Dan tidak disangka-sangka, berkat tindakan Camelia tadi, Darius bisa kembali tenang. Di hari selanjutnya, Vesper kembali menjelajahi hutan dan dia berhasil menemukan bangkai pesawat milik keluarga Camelia. Akan tetapi, belum sempat mengeceknya, tiba-tiba Jonas dan yang lain datang menghampirinya. Di sini Jonas sudah menduga bahwa pesawat itu berasal dari kota Citadel. Lalu, karena merasa iri dengan kehidupan orang kota, dia memilih untuk membunuh penumpang yang sedang sekarat. Jonas juga sempat menemukan jejak pakaian di sekitar bangkai pesawat dan barang itu membuatnya curiga kalau masih ada penumpang yang berhasil selamat. Nah, maksudnya si Jonas ini belum tahu nih kalau Camelia adalah korban yang selamat itu. Mendengar ucapan pamannya, Vesper memilih diam dan pura-pura tidak tahu. Dia takut jika nantinya Jonas akan menghampiri rumahnya dan menemukan Camelia. Begitupun saat Vesper kembali ke rumah, dia juga berbohong kepada Camelia tentang hal ini. Namun, karena dia masih ingin membantu, dia berencana akan menggunakan alat komunikasi rahasianya. Malam harinya, Vesper mengajak Camelia ke tempat rahasia miliknya di tengah hutan itu. Dan di sana adalah tempat penyimpanan makhluk-makhluk eksperimennya. Banyak sekali benih tumbuhan yang berhasil diubah genetiknya. Semua eksperimen yang dilakukan Vesper disaksikan oleh Camelia. Dan ini bertujuan untuk membuat Camelia mau mengantarkannya ke kota guna bekerja di sebuah laboratorium.
Sepulangnya dari hutan, Camelia sempat menanyakan tentang keberadaan ibunya Vesper. Sebenarnya ibunya Vesper ini belum meninggal, akan tetapi dia udah ditinggal sang ibu dari kecil. Mendengar hal itu, Camelia pun langsung menghibur Vesper dengan membacakan sebuah dongeng. Dan sejak saat itu, hubungan antara Vesper dan Camelia semakin dekat layaknya ibu dan anak. Pada keesokan harinya, Vesper dan Drone pergi ke rumah Jonas untuk meminta sedikit bahan pangan. Tapi Jonas tidak mau memberikannya, dia malah berniat merebut drone milik ayah Vesper. Untungnya saat Jonas mulai lengah untuk mengambil sedikit barang-barangnya, disitulah Vesper dan Drone berusaha kabur dari sana. Gagal mendapatkan apapun, akhirnya Vesper dan Drone memutuskan untuk kembali ke rumah. Tapi di tengah jalan, mereka dikagetkan dengan jasad anak laki-laki yang pernah membantu Vesper. Kejadian ini pun menyadarkan Vesper kalau pembunuhnya pasti Jonas. Apalagi tidak lama setelah melihat jasad anak itu, antek-anteknya Jonas terlihat mengejarnya. Setibanya di rumah, Vesper langsung lari ketakutan dan memeluk Camelia. Lalu semenjak kejadian di hutan tadi, Vesper menyesal telah berbohong mengenai keberadaan keluarga Camelia. Hingga akhirnya Vesper memilih untuk jujur bahwa keluarga Camelia telah meninggal dunia di hutan. Mendengar fakta itu, Camelia langsung pergi ke tengah hutan dan dia sangat terkejut karena telah menyaksikan sendiri Elias yang selama ini dia anggap sebagai ayahnya telah menjadi mayat. Karena Vesper sudah berani jujur, kini giliran Camelia yang memberitahu siapa dia yang sebenarnya nih. Dan ternyata benar, dia adalah manusia jadi-jadian yang dibuat oleh Elias, yang mana Elias ini adalah orang yang sudah dianggap sebagai ayah. Mereka diusir dari kota dan dituduh sebagai orang jahat gara-gara Elias mampu menciptakan manusia jadi-jadian yang begitu sempurna. Dan dari fakta itu, Camelia terpaksa tidak bisa menempati janjinya kepada Vesper untuk mengantarkannya ke Citadel. Setelah mengetahui background asli dari Camelia, Vesper marah besar karena terlanjur kecewa. Dia kemudian mengurung Camelia di dalam rumahnya dan bertindak kejam kepada wanita itu. Kejadian ini pun membuat Camelia tidak punya semangat hidup kembali dan berniat untuk mengakhiri hidupnya saja. Beruntungnya Vesper segera datang dan menghentikan tindakan Camelia. Dan ternyata meskipun Vesper sempat kecewa kepada Camelia, dia ini masih Vesper dengan pribadi yang baik. Setelah mengajak Camelia untuk kembali bangkit, Vesper akan mencoba meneliti tubuh Camelia. Dan dengan mengandalkan ilmu pengetahuannya, Vesper mengamati sel-sel apa saja nih yang terdapat di tubuh manusia buatan itu. Setelah hasil penelitian keluar, diketahuilah bahwa di dalam tubuh Camelia terdapat sel baik yang berguna untuk menyuburkan benih-benih tanaman. Dengan penemuan ini, Vesper pun langsung pergi menuju gudang eksperimen untuk mengambil beberapa alat. Sialnya, saat dia pergi, tiba-tiba Jonas datang ke rumah Vesper dan menemukan keberadaan Camelia. Tentu saja Jonas memaksa Camelia untuk ikut bersamanya, tapi usaha itu gagal karena Vesper kembali tepat waktu dan mampu menyingkirkan Jonas dari rumahnya. Melihat tindakan Jonas yang semakin keterlaluan, awalnya Vesper berniat untuk membunuhnya saja. Tapi dia berubah pikiran nih dan justru memberikan sebuah kesepakatan dengan bekerja sama untuk memulihkan populasi manusia. Di malam harinya, Vesper dikejutkan dengan serangan tanaman jamur yang merambat begitu cepat. Tanaman itu sangat berbahaya karena bisa mengeluarkan gas yang mematikan. Beruntungnya, Vesper dan Camelia berhasil menghindari kejaran tanaman ganas tersebut. Dan dari kejadian ini, mereka langsung curiga kalau ada orang yang sengaja mengintai dan akan membunuh mereka. Saat itu juga, sang ayah meminta agar Vesper dan Camelia segera meninggalkan rumah. Awalnya, Vesper menolak karena tak tega harus meninggalkan
meninggalkan ayahnya sendirian di rumah. Namun ayahnya ini mencoba meyakinkan Vesper karena dia sendiri akan berjaga dan mengelabuhi musuh. Dengan berat hati, Vesper dan Camelia pun pergi ke arah hutan tepat saat orang kiriman dari Cyrodiil itu datang. Momen menegangkan pun terjadi ketika semua orang dari Cyrodiil itu membawa senjata, dan ternyata tujuan mereka tak hanya mengejar Vesper dan Camelia, tapi Jonas beserta yang lain juga ikut terbunuh di tempat. Setelah berhasil membunuh Jonas, para penjahat perlahan masuk ke dalam rumah Vesper. Di sana mereka menembak drone milik sang ayah hingga menimbulkan ledakan yang begitu dahsyat. Di tengah kepedihan karena ayah Vesper pasti tewas dalam ledakan itu, Vesper dan Camelia masih berusaha lari sekencang mungkin ke dalam hutan. Untunglah Vesper mempunyai ladang tanaman eksperimennya, jadi keduanya lari ke arah sana untuk menjebak para musuh. Salah satu tanaman penjebak milik Vesper adalah ladang rumput merah. Di sana juga terdapat serangga yang bisa menjadi senjata layaknya senapan. Dan berkat jebakan-jebakan itu, akhirnya satu musuh tewas. Walaupun keberadaan mereka akhirnya diketahui oleh yang lain ketika Vesper mendekati tanaman yang bisa bersuara. Dalam situasi ini, Vesper dan Camelia pun harus bertarung melawan mereka. Dengan bermodalkan tanaman eksperimen, mereka akhirnya berhasil mengalahkan musuh. Tapi Camelia ini memberitahu bahwa orang kota akan datang dalam jumlah yang banyak, sehingga mau tidak mau dia akan menyerahkan dirinya saja demi melindungi rakyat desa. Mendengar keputusan itu, Vesper sempat menolak, tapi karena tidak ada cara lain, Camelia pun terpaksa membuat Vesper pingsan, sementara dia akan menyerahkan dirinya ke kelompok Cyrodiil yang telah menemukannya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Vesper akhirnya terbangun dari pingsannya dan dia terkejut melihat rumahnya yang telah hangus. Lalu untuk mengenang semua pengorbanan sang ayah, Vesper menanamkan bibit tanaman yang dia punya. Tak lama setelah itu, Vesper didatangi anak-anak Jonas yang selamat dari serangan musuh. Karena sudah tak memiliki tempat tinggal, mereka semua memilih untuk bersatu dan mencari tempat yang aman. Hingga suatu hari, Vesper dan yang lain menemukan tempat tinggal yang baru, di mana terdapat bangunan yang dibuat oleh warga setempat. Setelah menemukan tempat yang aman, Vesper yang memanjat rumah menara tidak menyangka nih bahwa letak kota Cyrodiil tidak jauh dari tempatnya sekarang. Oleh karena itu, Vesper pun berencana untuk pergi ke kota tersebut demi menemukan Camelia dan membalaskan dendamnya. Lalu film pun berakhir.